Ada beberapa tempat di dunia yang secara teknis ada di peta, tapi manusia biasa tidak boleh datang ke sana, bukan karena tempat itu hilang, bukan karena tidak bisa ditemukan, dan bukan karena tidak ada yang penasaran. Justru sebaliknya, tempat seperti ini sering membuat manusia makin penasaran. Pulau kecil di tengah laut, hutan lebat, tidak ada hotel, tidak ada dermaga wisata, tidak ada review Google Maps, tidak ada vlog liburan, hanya garis pantai, ombak, pepohonan, dan satu pertanyaan besar. Ada apa di sana? Salah satu contoh paling terkenal adalah North Sentinel Island di Kepulauan Andaman, India. Dari udara, pulau ini terlihat seperti pulau tropis biasa, indah, hijau, dikelilingi laut biru. Tapi pulau ini bukan destinasi wisata. North Sentinel adalah rumah bagi Sentineles, salah satu komunitas paling terisolasi di dunia. Mereka dikenal menolak kontak dari dunia luar, dan selama bertahun-tahun, pemerintah India membatasi akses ke pulau ini untuk melindungi mereka. Bukan hanya melindungi orang luar dari bahaya, tapi juga melindungi penduduk pulau dari kita. Karena kontak dengan dunia luar bisa membawa penyakit, eksploitasi, dan gangguan besar terhadap komunitas yang memilih hidup terisolasi. Disinilah cerita pulau terlarang menjadi lebih rumit, karena ketika kita mendengar kata terlarang, otak kita sering langsung membayangkan misteri gelap. Apakah ada rahasia militer? Apakah ada makhluk aneh? Apakah ada harta tersembunyi? Apakah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan? Padahal kadang, alasan sebuah pulau tidak boleh dikunjungi jauh lebih manusiawi. Ada tempat yang tidak boleh dikunjungi karena di sana ada komunitas yang berhak hidup tanpa diganggu. Ada tempat yang tidak boleh dikunjungi karena ekosistemnya terlalu rapuh. Ada tempat yang tidak boleh dikunjungi karena gunungnya aktif, gasnya berbahaya, atau ombaknya tidak bisa ditebak. Dan ada tempat yang secara hukum memang bukan ruang wisata, tapi ruang konservasi. Nah, yang menarik, Indonesia juga punya banyak pulau dan kawasan yang tidak bisa dikunjungi sembarangan. Bukan selalu terlarang total seperti North Sentinel, tapi aksesnya dibatasi, diatur, atau bahkan ditutup dalam kondisi tertentu. Contohnya kawasan Krakatau, pulau-pulau kecil di sekitarnya, zona gunung aktif, dan cagar alam yang fungsinya bukan untuk wisata umum. Jadi, video ini bukan panduan untuk mendatangi tempat terlarang. Justru sebaliknya, kita akan membahas kenapa beberapa pulau seharusnya tidak dikunjungi manusia, apa yang sebenarnya dilindungi di sana, dan kenapa rasa penasaran kadang harus kalah dari etika. Karena mungkin misteri terbesar dari pulau terlarang bukan apa yang mereka sembunyikan dari kita, tapi kenapa kita merasa semua tempat harus bisa kita datangi. Kalau North Sentinel adalah contoh ekstrem tentang pulau yang dilindungi, karena komunitas manusia di dalamnya, Indonesia punya versi yang berbeda. Di Indonesia, banyak pembatasan akses pulau bukan karena ada suku terisolasi yang tidak boleh diganggu, tapi karena kombinasi 3 hal: keselamatan, konservasi, dan status hukum kawasan. Ambil contoh kawasan Krakatau. Nama Krakatau sudah punya aura misterinya sendiri. Letusan besar tahun 1883 menjadi salah satu peristiwa vulkanik paling terkenal dalam sejarah modern. Setelah itu, dari kawasan yang sama, muncul anak Krakatau, gunung api yang terus aktif dan terus berubah. Dari sisi geografi, ini luar biasa. Kamu bisa melihat bagaimana bumi membentuk daratan baru, bagaimana lava, abu, laut, dan waktu menciptakan ekosistem dari awal. Bagaimana pulau yang tampak kecil sebenarnya menyimpan proses geologi yang sangat besar. Tapi justru karena itu, kawasan ini tidak bisa diperlakukan seperti tempat wisata biasa. Gunung aktif punya risiko yang tidak bisa dinegosiasikan. Erupsi bisa terjadi, material vulkanik bisa terlontar, gas bisa berbahaya, kondisi laut bisa berubah, dan dalam beberapa periode, otoritas bisa melarang masyarakat, wisatawan, nelayan, atau pendaki mendekati radius tertentu dari kawah aktif.
Di sekitar sana, Pulau Sebesi sering disebut karena posisinya dekat dengan kawasan Krakatau dan menjadi salah satu pulau berpenghuni yang memiliki hubungan kuat dengan lanskap Selat Sunda. Tapi penting diluruskan, Pulau Sebesi bukan pulau terlarang dalam arti tidak boleh dihuni atau tidak boleh dikunjungi sama sekali. Yang menjadi isu adalah kawasan dan radius tertentu di sekitar gunung aktif serta area konservasi yang memiliki aturan ketat. Jadi, dalam konteks video ini, Sebesi lebih tepat disebut sebagai pulau penyangga dan titik penting dalam cerita geografi Krakatau, bukan pulau misterius yang sepenuhnya tertutup. Nah, disinilah banyak orang sering salah paham. Mereka melihat foto pulau indah, lalu berpikir, wah, harus ke sana. Padahal dalam geografi, keindahan tidak selalu berarti aman. Pulau vulkanik bisa terlihat cantik dari jauh, tapi menyimpan risiko besar dari dekat. Cagar alam bisa terlihat seperti surga tropis, tapi sebenarnya adalah ruang perlindungan yang tidak boleh diperlakukan seperti taman bermain. Dan peta bisa menunjukkan sebuah pulau, tapi peta tidak selalu menunjukkan aturan, bahaya, dan batas etika yang ada di sana. Krakatau mengajarkan satu hal, ada tempat yang bukan dilarang karena membosankan. Justru, dilarang karena terlalu penting, terlalu aktif secara geologi, terlalu rapuh secara ekologi, dan terlalu berisiko kalau manusia masuk tanpa batas. Tapi Krakatau bukan satu-satunya. Di Indonesia, ada juga kawasan pulau dan cagar alam lain yang pembatasannya bukan hanya soal bahaya, tapi soal menjaga kehidupan yang sangat langka. Dan ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Apa sebenarnya yang dilindungi di pulau-pulau seperti itu? Sebuah pulau kecil bisa terlihat kosong, tapi dalam ekologi, kosong bukan berarti tidak ada apa-apa. Kadang justru pulau kecil menyimpan kehidupan yang sangat spesifik. Ada burung yang hanya berkembang biak di area tertentu. Ada tanaman yang tumbuh di kondisi tanah yang unik. Ada reptil, serangga, atau mikroorganisme yang tidak kita perhatikan, tapi menjadi bagian penting dari ekosistem. Ada terumbu karang yang butuh puluhan tahun untuk pulih jika rusak. Ada pantai yang menjadi tempat bertelur satwa tertentu. Dan di tempat seperti ini, satu langkah manusia bisa punya dampak besar. Sepatu membawa benih asing. Sampah plastik tertinggal. Drone mengganggu satwa. Suara manusia mengubah perilaku hewan. Jejak kaki merusak area tumbuh atau tempat bertelur. Itulah kenapa beberapa pulau berstatus cagar alam atau kawasan konservasi. Bukan karena pemerintah ingin menyembunyikannya dari publik, tapi karena fungsi utamanya adalah perlindungan. Di Indonesia, istilah cagar alam punya makna penting. Ini bukan sekadar label tempat hijau. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan tumbuhan, satwa, atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi agar perkembangannya berlangsung secara alami. Artinya, kalau sebuah pulau masuk cagar alam, aktivitas manusia di sana tidak bisa disamakan dengan aktivitas wisata biasa. Biasanya, pemanfaatan cagar alam dibatasi untuk kepentingan seperti penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan tertentu yang mendukung konservasi. Jadi, ketika ada orang bertanya, kenapa tidak dibuka saja untuk wisata? Jawabannya, karena tidak semua tempat harus menghasilkan tiket masuk. Ada tempat yang nilainya justru ada pada ketidakhadiran manusia. Salah satu contoh yang sering dibahas adalah kawasan Sangiang atau Sangeang Api di NTB, pulau vulkanik yang memiliki nilai geologi dan konservasi, sekaligus risiko karena aktivitas gunung api. Tempat seperti ini menarik secara visual. Dari jauh terlihat spektakuler, gunung, laut, hutan, dan lanskap yang terasa liar. Tapi justru karena kombinasi gunung aktif dan status kawasan, aktivitas di sana tidak bisa sembarangan. Dan sebenarnya ini membuat tempat seperti itu semakin menarik untuk dipahami, bukan untuk didatangi secara ilegal. Karena ada misteri yang tidak perlu kita injak untuk kita hargai. Kita bisa mempelajari dari data, peta, citra satelit, cerita ilmiah, dokumentasi konservasi, dan pengetahuan lokal. Inilah sisi geografi yang sering dilupakan.
Geografi bukan hanya soal di mana tempat itu. Geografi juga bertanya, apa fungsi tempat itu? Siapa yang hidup di sana? Apa risikonya? Apa yang berubah kalau manusia masuk? Dan siapa yang berhak memutuskan apakah tempat itu boleh dikunjungi? Pertanyaan terakhir ini membawa kita ke bagian paling penting, karena semakin canggih teknologi, semakin mudah manusia merasa bahwa semua tempat bisa dijangkau. Tapi apakah semua tempat memang harus dijangkau? Manusia punya rasa penasaran yang luar biasa. Rasa penasaran itulah yang membuat kita menyeberangi laut, memetakan benua, mendaki gunung, menyelam ke laut dalam, dan mengirim satelit ke luar angkasa. Tanpa rasa penasaran, ilmu pengetahuan tidak akan berkembang sejauh ini. Tapi rasa penasaran juga punya sisi gelap. Ketika kita merasa semua tempat harus bisa kita datangi, semua komunitas harus bisa kita rekam, semua pulau harus bisa jadi konten, semua larangan dianggap tantangan. Di era media sosial, tempat terlarang sering terlihat seperti peluang viral. Semakin dilarang, semakin menggoda, semakin berbahaya, semakin terasa menantang, semakin misterius, semakin mudah dijual sebagai konten. Tapi, disinilah kita perlu berhenti sebentar. Karena tidak semua eksplorasi adalah keberanian. Kadang, menerobos batas adalah kecerobohan. Kalau seseorang mendekati komunitas terisolasi demi konten, risikonya bukan hanya pada dirinya sendiri. Ia bisa membawa penyakit, trauma, dan gangguan ke kehidupan orang lain. Kalau seseorang masuk ke cagar alam tanpa izin, risikonya bukan hanya tersesat. Ia bisa merusak ekosistem yang butuh puluhan tahun untuk pulih. Kalau seseorang mendekati gunung aktif di radius berbahaya, risikonya bukan hanya foto yang dramatis. Ia bisa membahayakan tim penyelamat yang harus mencarinya jika sesuatu terjadi. Jadi, etika eksplorasi bukan tentang mematikan rasa penasaran. Etika eksplorasi adalah cara agar rasa penasaran tidak berubah menjadi kerusakan. Kita tetap bisa belajar tentang North Sentinel tanpa harus mendekatinya. Kita tetap bisa memahami Krakatau dari data geologi, citra satelit, laporan pemantauan, dan dokumentasi resmi. Kita tetap bisa kagum pada cagar alam tanpa harus menginjak setiap jalurnya. Kita tetap bisa membuat konten tentang tempat misterius tanpa mengajak orang melanggar batas. Dan mungkin inilah pelajaran terbesar dari pulau-pulau terlarang. Tidak semua tempat ada untuk kita. Ada tempat yang menjadi rumah bagi komunitas yang memilih jauh dari dunia luar. Ada tempat yang menjadi laboratorium alam bagi bumi. Ada tempat yang menjadi benteng terakhir bagi spesies tertentu. Ada tempat yang terlalu berbahaya untuk dijadikan petualangan. Dan ada tempat yang justru paling indah ketika tetap tidak tersentuh. Jadi, ketika kita melihat sebuah pulau di peta dan bertanya, kenapa kita tidak boleh ke sana? Mungkin jawabannya bukan karena ada rahasia yang disembunyikan. Mungkin jawabannya karena tempat itu sedang melindungi sesuatu yang lebih berharga daripada rasa penasaran kita. Dan di dunia yang semakin mudah dijangkau, kemampuan untuk menghormati batas mungkin akan menjadi bentuk kecerdasan baru. Karena petualang sejati bukan hanya orang yang berani masuk, tapi juga orang yang tahu kapan harus berhenti.